Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, Pecatur Pos Ronda. Kali ini kita akan menyaksikan lanjutan turnamen FTX Crypto Cup 2022 untuk hari ke-6 yang akan mempertemukan antara Magnus Carlsen yang akan melawan Alireza Firoza. Mari kita saksikan pertandingannya, dimulai dengan putih maju pion di C4, pembukaan Inggris, hitam pion di E5, putih pion di G3 sekaligus persiapan untuk fianchetto gajah, hitam kuda di F6 dan dijawab putih dengan fianchetto gajah di G2. Hitam menjawab dengan gajah ke C5 dan dijawab putih dengan D3 dan dilanjutkan hitam rokade pendek. Putih melanjutkan dengan kuda di F3 sekaligus ancaman pada pion hitam, dan di sini pion hitam ke D6 melindungi pion center dan dilanjutkan kuda ke C3 sekaligus menempati titik-titik penting atau mengamankan dari garbuan hitam. Pertandingan dilanjutkan dengan pion di C6, putih rokade pendek. Pertandingan dilanjutkan dengan pion maju di A5, dijawab dengan pion maju di D4, mengajak pertukaran. Di sini diterima hitam dengan pionnya dan dilanjutkan dimakan kuda D4. Di sini hitam menjawab dengan pion maju di A4 dan dijawab putih dengan pion maju di E3, mengamankan kudanya ketika nanti kuda di posisi C3 makan pion di A4. Maka dari itu, hitam melanjutkan pionnya ke A3 dan dijawab dengan menteri ke C2. Dilanjutkan benteng ke E8, kuda ke B3, mengancam gajah hitam. Di sini hitam menjawab dengan pion makan pion di B2 dan dijawab dengan gajah ke B2 makan pion. Pertandingan dilanjutkan dengan gajah ke E6. Di sini ada posisi gajah hitam yang akan dimakan oleh putih dengan kuda C5, maka dilanjutkan dimakan kembali dengan pion dan dilanjutkan kuda ke E2 dan persiapan menempati titik penting yaitu F4. Di sini dijawab hitam dengan kuda ke D7, pengembangan perwira dan dilanjutkan kuda ke F4 sesuai rencana atau ide awal dan dilanjutkan ancaman pada gajah hitam. Di sini dibalas menteri ke E7 dan dijawab putih dengan pion maju di A4. Hitam benteng ke A6 sekaligus persiapan untuk menggeser bentengnya biar menjadi menumpuk dan dijawab putih dengan benteng ke B1 untuk mengancam benteng hitam di posisi B7. Maka dari itu pertandingan dilanjutkan dengan benteng ke A8 menumpuk dan dijawab dengan gajah ke C3 ancaman pada pion. Di sini benteng hitam mundur mengamankan pionnya dan dilanjutkan pion maju di A5. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke E8 dan di langkah ke-20 ini sebenarnya ada pilihan lain. Misal kuda memilih tidak geser ke E8 melainkan gajah makan pion gratis di C4, maka ini adalah jebakan dari putih. Karena apa? Pertandingan akan dilanjutkan dengan gajah makan kuda dan dilanjutkan menteri makan dan putih makan gajah hitam. Dan di sini putih unggul 1 perwira. Maka dari itu yang dipilih adalah dengan kuda mundur di E8 dan dilanjutkan menteri ke D3, dijawab dengan kuda ke F6 sekaligus menguatkan pertahanan di sayap kiri. Dilanjutkan putih dengan menteri makan kuda, dimakan kuda dan dilanjutkan dimakan menteri. Dan di sini putih dengan 2 gajahnya dan hitam dengan 2 kudanya. Mari kita lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan ini.
dilanjutkan dengan benteng ke D1, kuda ke C7, dan dilanjutkan pion di E4, dan dijawab hitam dengan kuda di A6, persiapan menempati titik penting juga yaitu B4 dan ancaman pada menteri putih. Maka di sini putih majukan pion di E5, ancaman untuk kuda. Di sini kuda menghindar di E8 turun dan dilanjutkan pion maju F4 memperkuat pion. Pertandingan dilanjutkan dengan kuda ke B4, ancaman pada menteri, dan di sini pion maju di F5, putih membiarkan pionnya dimakan oleh hitam, dan di sini jawaban hitam adalah mundur menterinya ke E7. Karena apa? Jika pilihannya adalah gajah makan, maka akan dilanjutkan dengan pion makan, dan di sini hitam tidak bisa makan pion putih karena kuda akan menjadi gratis dan putih bisa unggul perwira. Maka dari itu jawabannya adalah dengan menarik kudanya ke B4 dan dilanjutkan dengan pion makan pion di F7, skak raja makan pion di F7, dan dilanjutkan skak dengan benteng ke D7. Di sini jika raja menghindar ke atas ke E6, maka inilah tujuan dari putih karena akan menjadi langkah skak mat. Maka dari itu di sini pilihannya adalah dengan menteri mundur dan dilanjutkan menteri ke D7 mengajak pertukaran. Di sini Ali Firoza menolaknya dengan majukan menterinya ke G5 dan dilanjutkan Carlsen dengan pion maju di E6. Ancaman skak dalam satu langkah. Pertandingan dilanjutkan dengan pion makan pion dan dimakan kembali dengan pion putih di E6. Hitam menggeser menterinya ke E3, skak dan sekaligus ancaman pada gajah putih. Dan di sini raja geser ke H1 dan dilanjutkan hitam dengan pion maju di B6. Karena apa? Jika di sini pilihan dari hitam adalah menteri makan gajah, maka akan terjadi skak dalam atau skakmat dalam dua langkah, dimulai dengan skak dengan menteri. Di sini raja ke pojok dan dilanjutkan skakmat. Maka dari itu pilihannya di sini adalah dengan pion maju di B6 sekaligus ancaman pada benteng, dan dijawab putih dengan pion makan di B6 mengorbankan menterinya. Di sini dijawab dengan kuda ke D3. Di sini jika pilihan dari hitam adalah misal makan menteri, maka pertandingan dilanjutkan dengan pion makan benteng. Jika putih menggeser bentengnya ke D8 biar tidak jadi perwira, maka pertandingan dilanjutkan dengan skak ya, pion makan, skak, dan dilanjutkan dimakan dengan menteri. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng makan benteng dan dijawab hitam dengan benteng dimakan menteri. Putih menjawab dengan pion maju di B7 sekaligus persiapan untuk menempatkan bentengnya di titik A8, dan putih pasti jadi perwira. Maka dari itu di sini pertandingan dilanjutkan dengan raja naik ke F7 dan dijawab dengan gajah makan di B4 dan dilanjutkan pion makan, dan putih menjawab dengan gajah makan di C3 memperkuat pion dan dilanjutkan menteri ke F6 dan skak dengan tempo skak, raja ke atas, dan di sini perwira jadi. Hitam makan benteng gratis dan dilanjutkan raja naik ke atas. Dan di sini ini adalah tempat pelarian yang bisa dibuat putih. Maka putih unggul satu perwira. Maka dari itu di sini kita kembali pilihan
hitam adalah menggeser kudanya di D3 dan dilanjutkan kuda dimakan menteri, dan dijawab dengan menteri makan menteri. Karena apa pilihannya ya? Jika pilihannya adalah pion makan benteng dari putih, maka dilanjutkan dengan kuda akan skak. Dan ini bisa membuat putih mati dalam beberapa langkah, dimulai dari raja geser dan skak kembali dengan kuda, raja geser ke H, karena jika raja geser ke F maka akan terjadi skak dalam satu langkah, dan dilanjutkan skak dengan menteri, ini wajib dimakan, dan selanjutnya adalah dimakan benteng dan skak mat. Maka dari itu pilihannya di sini adalah beradu, yaitu menteri makan kuda dan dimakan kembali dengan menteri hitam. Selanjutnya di sini pion baru makan, dan di sini tidak dimakan dulu menterinya karena ini nanti bisa menjadi skak dan putih kehilangan perwiranya. Maka dari itu dimulai dengan pion makan benteng, setelah itu menteri makan gajah, dilanjutkan putih gajah makan pion di C6 sekaligus ancaman pada dua perwira hitam. Pertandingan dilanjutkan dengan benteng makan, dan di sini dimakan saja dengan putih. Pertandingan dilanjutkan dengan menteri ke C4 untuk ancaman pada pion putih, maka dijawab putih dengan benteng turun ke A8 sekaligus persiapan skak dalam satu langkah. Maka dari itu di sini dijawab hitam dengan pion maju di G6. Untuk pelarian raja, maka langsung saja putih makan kuda di E8 skak, raja naik ke atas dan dilanjutkan pion maju di E7. Di sini dijawab putih dengan raja ke E2, ancaman pada benteng dan akan menjadi skak, dan langkah bolak-balik dilakukan oleh putih hitam. Maka dari itu di sini putih menjawab dengan benteng ke G8 skak, dan putih hitam tidak berani makan melainkan naik ke H6, dilanjutkan pion jadi perwira dan dijawab hitam dengan skak ya, raja naik di G2, dan ini adalah Magnus Carlsen. Maka dia bisa memiliki cara bagaimana cara rajanya tidak di skak hitam kembali. Mungkin dimulai dengan skak C2, raja naik F3, skak kembali di F5, raja ke E3, skak di G5, raja turun ke E2, skak di G4 dan ditutup dengan gajah di F3. Pertandingan dilanjutkan dengan skak di C4 dan raja ke F2, dan skak terakhir di A2 dan putih ditutup dengan gajah E2. Dan di sini hitam tidak memiliki kemungkinan untuk men-skak kembali dan hitam menyerah. Maka dari itu pertandingan ini dimenangkan oleh Magnus Carlsen. Terima kasih teman-teman, bisa di-share, subscribe, dan komen untuk konten ini. Terima kasih.